Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sahabat Elbanyak channel dimanapun berada, kembali bertemu dan berjumpa di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda juga di sana beserta keluarga tetap dalam kondisi sehat, fit, bugar, ya. Dan meskipun demikian teman-teman sekalian tetap jaga kesehatan dengan cara menjaga 3M. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua sering mencuci tangan, dan yang ketiga hindari kerumunan-kerumunan yang tidak berguna, ya teman-teman sekalian nih. Sekali lagi teman-teman sekalian, jangan bosan-bosannya support channel ini dengan subscribe. Sekali lagi, subscribe itu gratis, jangan ragu-ragu, subscribe saja. Kemudian tekan loncengnya supaya Anda mendapatkan notif-notif terbaru dari video yang diupload di channel ini. Nah, kemudian jangan lupa like, comment, and share video-video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang, ya. Karena channel ini menginginkan agar kita senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya dan senantiasa menebar cinta di antara sesama. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini setelah kita lihat berbagai macam rilis, ya, dari grup-grup, baik itu grup WA, grup grup Facebook dan seterusnya, terkait dengan beberapa analisa yang janggal terhadap kasus tewasnya atau bahasa sananya syahidnya, ya, 6 anggota Laskar FPI. Amin, mudah-mudahan mereka semuanya syahid, ya. Telah dilakukan berbagai macam penelitian oleh beberapa pakar, dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa kejanggalan yang terlihat di dalam proses pembunuhan 6 laskar tersebut, ya. Kita mulai dari kronologis, ya. Kalau kita melihat dari telekonferensi atau konferensi pers yang dilakukan oleh FPI, yang sebelumnya juga dilakukan oleh pihak Kapolda Metro Jaya, ya. Kemudian di masing-masing konferensi itu sangat-sangat bertolak belakang, namun oleh netizen atau kebanyakan orang bahwa ada beberapa kejanggalan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya setelah dikomparasi dengan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak FPI yang menjadi korban tentunya. Nah, sekali lagi, korban itu rata-rata bicaranya objektif, tapi kalau yang menjadi subjek itu biasanya tadi tidak selamanya benar, ya, biasanya itu selalu rekayasa, ya. Teman-teman sekalian, kejanggalan yang pertama dari kasus tersebut adalah adanya penguntitan, ya, atau adanya pengintaian yang dilakukan oleh oknum, ya, oknum, entah itu siapa gitu, dari oknum siapa, yang dilakukan terhadap kelompoknya IBHRS atau Habib Rizik Syihab, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak FPI bahwa mereka dibuntuti, dikuntili begitu, baik itu di Megamendung, kemudian ketangkap juga orangnya, kemudian dari Sentul pada hari itu, di mana mereka juga diikuti oleh beberapa mobil, ya, yang berada di belakang mereka dan mepet terus terhadap mobil-mobil laskar yang mengawal proses keberangkatan IBHRS bersama keluarganya untuk mengikuti kajian besar keluarga inti, ya. Nah, itu kejanggalan yang pertama, ya. Jadi kok diuntit gitu? Ini kan rakyat biasa, ya. Ini kan masyarakat biasa yang dia punya hak kebebasan untuk berbuat apa saja di Indonesia ini tanpa harus diganggu oleh siapapun, termasuk pihak keamanan, apalagi pihak keamanan yang mestinya mengayomi, mestinya menjaga, mestinya mengawal keluarga ini untuk sampai pada tujuan.
Tapi ini lagi-lagi mereka diuntili gitu, dikuntiti, diintai, kemudian mereka diikuti kemana arah mereka pergi, ya. Mereka ini bukan teroris, ya. Mereka ini bukan penjual narkoba yang dicurigai atau yang harus dilumpuhkan, yang harus dibunuh dan seterusnya, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, kejanggalan pertama bahwa kenapa mereka dikuntiti atau diintai dari awal. Ya, siapa yang mengintai? Ya, wallahu alam. Tapi siapa yang menguntit sudah diakui oleh Polda Metro Jaya. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Polda Metro Jaya, ya, melakukan siaran pers, ya, dia menyampaikan bahwa atau mengakui bahwa terjadinya baku tembak antara kelompok FPI dan polisi. Nah, terjadinya baku tembak. Terjadinya baku tembak di mana? Terjadinya baku tembak di jalan tol atau dekat pintu tol. Nah, ini sesuatu yang di luar nalar, ya. Kenapa? Karena tol itu biasanya ramai. Hatta 24 jam tol itu ramai. Nah, kalau terjadi baku tembak di tol, maka ada kemungkinan pengguna jalan yang lain atau pengguna tol yang lain akan berbahaya, ya. Dan itulah yang disangkal oleh FPI bahwa tidak terjadi baku tembak. Kenapa? Karena Laskar FPI tidak pernah dibekali oleh senjata api, apalagi, ya, senjata tajam aja tidak, apalagi senjata api, ya. Maka keterangan polisi yang mengatakan bahwa terjadi baku tembak itulah kejanggalan, ya, dianggap janggal oleh masyarakat, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kejanggalan yang ketiga adalah pihak Polda Metro Jaya mengakui bahwa mereka mengikuti atau menguntili kelompok IBHRS berserta rombongan ini atau keluarga IBHRS berserta rombongan ini. Diakui sama Polda Metro Jaya mereka mengikuti. Tapi dalam rekaman voice note yang beredar luas, ya, ternyata mobil yang digunakan oleh yang mengikuti tersebut bukan mobil dinas polisi, tapi melainkan mobil biasa, ya, seperti jenisnya Avanza. Artinya kalau Polda Metro Jaya mengakui bahwa dia menguntit atau mengikuti dengan menggunakan mobil yang tidak semestinya, maka ini patut dipertanyakan. Ini ada kejanggalan, ya, patut dipertanyakan, ya. Kecuali kalau kecuali kalau melakukan pengintaian terhadap teroris, ya, wajar. Tapi ini terhadap orang yang Masya Allah, ya, oleh sebagian orang sangat dihormati, ya, kemudian mereka betul-betul dicintai, kemudian dikuntit kayak selayaknya teroris. Kemudian dia dikuntit pun dengan menggunakan mobil yang tidak semestinya atau mobil yang tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan protap, ya. Kalau nguntit ya mestinya pakai mobil dinas, nggak usah sembunyi-sembunyi, ya. Seperti itu. Ini kejanggalan yang ketiga, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya. Kejanggalan yang keempat adalah jenazah, ya, dan mobil, ya, Laskar yang ditembak mati ini tidak ditemui di tempat kejadian, ya, tapi ditemui jauh dari waktu yang dikonfirmasi oleh pihak Polda Metro Jaya, ya, pada saat terjadinya tembak menembak atau baku tembak. Jadi justru diumumkannya itu setelah esok harinya, ya, bukan pada hari itu, tapi esok harinya. Nah, sehingga terjadi dugaan-dugaan bahwa mereka 6 orang Laskar FPI ini diculik, kemudian dibawa ke tempat lain,
Kemudian di tempat lain itulah mereka dihabisi dengan cara ditembak seperti itu. Itu kejanggalan-kejanggalannya, ya. Mestinya kalau misalkan terjadi baku tembak kemudian meninggal 6 orang dari 10 orang katanya, ya, kata kepolisian, maka mestinya jenazah mereka dapat ditemukan di tempat kejadian atau dugaan tempat kejadian. Kemudian berikutnya yang masih include dengan itu adalah jenazah 6 orang yang diklaim oleh polisi itu ada 10 orang di dalam satu mobil, kemudian 6 orang dapat ditembak mati, kemudian 4-nya kabur. Di tol lo bisa kabur begitu ya. Itu sesuatu yang sangat-sangat janggal sekali ya. Otak kita nggak bisa terima itu ya. Bahkan anak SD sekalipun nggak bisa terima itu ya. Yang keempat, yang kelima ya, pengakuan dari polisi ya atau dari pihak Polda Metro Jaya bahwa Laskar FPI ini dipersenjatai atau membawa senjata api, juga membawa senjata tajam. Bahkan di situ golok-goloknya itu dipamerkan. Ya, sementara pengakuan dari FPI tidak ada ya dari kelompok FPI dibenarkan membawa senjata. Ya, artinya mereka ini adalah orang-orang yang terlatih ya menggunakan tangan kosong. Ya. Jadi kata FPI fitnah besar kalau misalkan pertama terjadi tembak menembak, yang kedua terjadinya adanya senjata api yang dipegang oleh Laskar FPI tersebut. Ya, bagaimana mereka membelinya? Sementara mereka setiap hari diawasi, setiap hari misalnya diintai, bagaimana mereka mampu membeli senjata seperti itu? Ya, kemudian yang keenam, yang terakhir, ya, kejanggalan yang terjadi dari kasus tersebut adalah upaya ya keras kepolisian ya mencoba untuk membuat fakta terbalik ya, bahasa kasarnya memutarbalikkan fakta ya. Ya, jadi kalau kita dengar dari rekaman voice note yang beredar itu justru tidak terdengar sama sekali ada tembak menembak, itu tidak didengar ya. Baku tembak itu tidak didengar. Yang ada adalah suara yang mengatakan bahwa lari, ada penembakan, dan itu yang mengatakan itu adalah grup dari Laskar ini. Berarti yang ditembak adalah teman mereka ya, karena mereka ya kalau mereka diam berarti kan sama saja menyerahkan diri begitu kan, karena mereka tidak membawa senjata ya, maka mereka minta untuk teman-temannya agar lari. Nah, adapun yang 6 ini setelah dikonfirmasi di voice note tersebut mereka tidak menjawab, dan tiba-tiba esok harinya ya Kapolda kemudian melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa telah terjadi baku tembak dengan 6 orang terduga orang-orang FPI seperti itu. Jadi itu kejanggalan-kejanggalannya teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian mohon maaf nih, saya harus mengatakan ada 2 kebodohan yang dilakukan oleh pihak Kapolda Metro Jaya ya. Kan pihak FPI sama sekali tidak tahu kalau ada insiden ini, sehingga mereka mengatakan bahwa ada kehilangan, ada yang hilang dari laskar mereka ya. Mereka mengatakan bahwa laskar mereka hilang ya. Kemudian kebodohan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya adalah ketika pagi-pagi melakukan siaran pers ya, mengakui bahwa terjadi tembak menembak. Nah, di situ blunder banget itu ya. Sekarang polisi berusaha untuk memutarbalikkan fakta dan menyuruh berbagai macam entah itu buzzer lah atau apalah, kata di YouTube itu wow segala macamnya diputarbalikkan itu fakta ya. Dengan kalau orang cerdas, mohon maaf, kalau orang cerdas
kecuali orang bersekolahnya tinggi tapi otaknya nggak dipakai. Yang apa namanya, yang dipakai adalah egonya saja, atau yang dipakai adalah mungkin uang atau seterusnya, kita nggak tahu ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh polisi ini adalah, atau Kapolda Metro Jaya adalah blunder. Kenapa? Dia mengakui, sementara FPI sendiri mengatakan bahwa laskar mereka hilang, begitu kan? Nah, kemudian yang kedua, kebodohan yang kedua yang dilakukan oleh polisi adalah dia mengakui bahwa dia mengintai atau mengikuti rombongan tersebut. Ini blunder yang fatal. Jadi sekarang mohon maaf nih, kalau ada orang, mohon maaf, orang yang berpendidikan tapi kemudian dia masih berpihak terhadap kasus ini, berpihak entah ke siapa begitu, maka justru ini dipertanyakan menurut saya. Ada sesuatu, ada sesuatu. Kalau menurut saya yang terjadi adalah mestinya kalau memang polisi ini cerdas gitu, maaf ya, kalau ini dia cerdas, sudah mereka membuat laporan, kemudian menemukan orang misalnya Laskar FPI ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan, mungkin sudah baku tembak dengan preman, karena FPI juga mengatakan waktu itu bahwa itu preman begitu. Nah, tapi paginya polisi mengatakan bahwa itu adalah kelompoknya, anggotanya. Udahlah, nggak menggunakan mobil dinas, menggunakan pakaian sipil atau pakaian preman, diakui pula. Sudah di situ blundernya. Mohon maaf, itu menurut saya kebodohan dari pihak kepolisian. Ya mangga, silahkan Anda sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Kalau enggak juga nggak masalah, silahkan Anda komen saja. Alasan Anda apa, silahkan saja, tidak masalah ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa beberapa hal ini dilihat dari berbagai macam informasi yang kita dapat, bahwa saya menyimpulkan bahwa 6 inilah sebenarnya yang menjadi kejanggalan yang terjadi ya. Kalau Espane kan juga sudah menyampaikan lebih detail barangkali, termasuk senjatanya itu kelas apa, ropernya apa, kemudian dari mana, pasti akan ketahuan. Kalau saya hanya menyampaikan bahwa FPI dipersenjata itu dari mana dia bisa beli senjata, kan itu yang yang janggal gitu kan. Kita ini susah banget punya punya senti ya, senjata api susah banget, nggak gampang, kecuali rakitan-rakitan yang digunakan oleh para bajingan-bajingan itu ya, yang rampok-rampok yang ada di sana itu, yang kita lihat-lihat yang dihajar juga sama polisi. Nah kalau itu mah iya, tapi kalau ini sampai ada pistol begitu, itu sangat-sangat jangan. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan minimal ini memberikan satu wawasan yang, mohon maaf kalau Anda setuju silakan, nggak setuju juga tidak masalah ya. Menurut saya pihak kepolisian kalau memang salah, akui saja, jangan malu-malu ya, karena sekarang nih bolanya sudah liar sekali gitu. Bahkan polisi sekarang sudah didengung-dengungkan untuk diseret-seret ke mahkamah internasional, kan ini berbahaya. Oleh karena itu kepada pihak kepolisian, tolong lakukanlah protokol yang benar. Yuk kita bangun kondusivitas ya. Janganlah kita intai rakyat kita sendiri ya. Janganlah lakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan kondisi bangsa kita yang sudah amat ya. Kemudian kecurigaan berlebihan, ketakutan berlebihan, itu menurut saya sih PKI yang mestinya kita harus lebih takuti, narkoba yang mestinya harus kita lebih takuti, korupsi yang makin menjalar sekarang mestinya harus lebih kita takut, karena itu banyak akan membunuh bangsa kita, rakyat kita. Tapi kok
itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Sementara mohon maaf Habib Rizik yang hanya orang biasa, nggak punya apa-apa, ya, yang kapan saja bisa dicitu, kapan saja bisa ditangkap begitu. Masa itu yang menjadi fokus dari pihak kepolisian? Ya receh banget ya, mohon maaf. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.